Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Sudah bisa dimulai? Harusnya berapa kok mahasiswa yang hadir? Ini 42 ya? Gitu. Harusnya berapa? Sekitar 180, Dok. Oh, dari 180 kok yang muncul 40 itu gimana? Gimana bisa dimulai? Nanti absennya dilaporkan ke Pak Osa nanti ya. Ini Raihan Komting. Mboten, Dok. Siapa komtingnya? Komtingnya Arifin, Dok. Oh, nggak ada juga. Sepertinya mungkin masih kendala jaringan, Dok. Oke lah, dari kesiangan nanti saya mulai saja ya. Waktunya juga sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, saya Bambang Sugeng. Kemarin sudah membicarakan tentang respon trauma. Sekarang kita akan bicarakan kalau pasiennya sudah mengalami trauma, individu mengalami trauma, dan traumanya itu multiple. Sekali lagi, traumanya itu multiple, bukan sekedar trauma saja, tapi trauma yang melibatkan banyak organ. Maka kita harus melakukan primary survey. Primary survey itu bagian dari initial assessment. Initial assessment terdiri dari primary survey dan secondary survey. Contohnya ini pasien laki-laki 25 tahun, seorang pengendara mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, mengalami kecelakaan lalu lintas, motor vehicular crash, kemudian dia dibawa ke PGD. Dia melapor kepada perawat bahwa dia menabrak trailer dengan kecepatan 100 km per jam. Injury, jadi M itu mechanism of injury, I-nya itu injury sustain, ada bruise pada kepala, kemudian di dada sebelah kanan pada abdomen, dan ada deformitas pada paha sebelah kanan, bengkok. Kemudian symptom and sign, penderitanya tidak sadar, bernafasnya snoring, tekanan darahnya dilaporkan oleh perawat 90/70, nadinya 120 kali per menit, bernafas, laju pernafasannya 34 kali per menit, dan dia pucat. Belum mendapatkan terapi apapun, jadi dia dari kejadian kemudian dibawa ke IGD. Pertanyaannya adalah mau diapakan nih? Kita selama ini kan belajarnya tidak menangani pasien seperti itu. Medical school teach chronic diseases. Jadi kita selama ini tuh belajar menangani pasien-pasien yang datang ke poliklinik. Ya mungkin akut tapi tidak begitu mengancam nyawa ya. Jadi pasiennya itu ada benjolan pada payudara atau batuk kronis, atau ada luka di kaki karena kencing manis, itu chronic diseases. Datangnya ke poliklinik, dia tidak akan mati. Nah, karena itu kita diajarkan selama ini untuk membuat diagnosisnya itu diagnosis anatomi. Apakah ada infeksi pada appendix, apakah ada tumor pada payudara, apakah ada bibir sumbing. Karena itu cara memeriksanya yang selama ini diajarkan ya seperti itu. Jadi ditanyakan anamnesis. Anamnesis itu anamnesis keluhan utama. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian
dari anamnesis itu sudah ada differential diagnosis. Kemudian ditambah atau dikurangi dengan pemeriksaan fisik. Kemudian dilakukan tes diagnostik, pemeriksaan laboratorium, ronsen. Sampailah kepada diagnosis definitif, baru dilakukan treatment. Ya seperti itulah yang diajarkan seperti selama ini. Tidak salah, betul itu. Tetapi itu hanya berguna untuk pasien-pasien yang tidak sedang terancam nyawanya. Dengan perkataan lain, itu kelainannya adalah kelainan anatomis, anatomic diagnosis. Nah, pada pasien ini, pasien yang dengan politrauma atau multiple injury itu, dia sedang terancam nyawanya. Beda. Yang diderita itu bukan kelainan anatomis saja, memang ada kelainan anatomis. Tetapi yang penting, yang mengancam nyawa adalah adanya kelainan fisiologi. Physiologic changes. Nah, karena itu harus dilakukan penanganan yang berbeda. Berbeda dengan pasien-pasien yang kronis tadi. Bagaimana penanganannya yang berbeda itu? Yang pertama adalah treat the greatest threat to life first. Karena dia itu sedang mengalami ancaman pada beberapa fungsi fisiologinya, maka atasi lebih dahulu fungsi fisiologis yang paling mengancam nyawa. Treat the greatest threat to life first. Secara sistematis. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan pemeriksaan secara cepat dan tepat, rapid assessment, memeriksa manakah yang mengancam nyawa itu. Kemudian diagnosis itu selalu diikuti dengan terapi. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik dulu, dilakukan lab dan sebagainya. Jadi begitu kita tahu ada fungsi fisiologi apa yang sedang mengancam, maka kita lakukan resusitasi. Resusitasi itu terapi. Jadi rapid assessment dan resuscitate itu dilakukan secara simultan. Itu yang kita sebut sebagai primary survey. Nah, sesudah pasiennya itu stabil, kita baru melakukan pemeriksaan secondary survey. Secondary survey itu ya sama yang seperti kita pelajari selama ini, karena kita sudah tidak menangani fungsi fisiologinya, tapi kita sekarang menangani fungsi anatominya. Jadi primary survey dan secondary survey tadi kita sebut sebagai initial assessment. Perhatikan bahwa kita selalu melakukan pemeriksaan, assessment, kemudian dilakukan treatment atau resusitasi, dalam hal ini resusitasi, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali. Apakah resusitasi kita itu bisa berjalan baik atau tidak. Jadi assess, treat, dan monitor itu merupakan 3 serangkai yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi pasien-pasien yang sedang terancam nyawa. Jadi primary survey itu kita tahu ABCD, kemudian tambah E ya. Kenapa kita kok RW lebih dahulu? A itu RW. Karena RW itu, tadi kan ada treat the greatest threat to life first. RW itu, kelainan fisiologi RW itu merupakan ancaman yang paling serius dan paling mematikan dalam waktu singkat kalau tidak ditangani. Jadi kita menangani RW lebih dahulu. Tentu saja karena pasien itu trauma multiple, maka kita juga mengantisipasi apabila ada kelainan-kelainan pada cervical spine. Kemudian kelainan yang mengancam berikutnya adalah kelainan breathing atau ventilasi. Ya, ventilasi. Nah, karena pada breathing itu, meskipun oksigen masuk, dia tidak bisa dipergunakan untuk melakukan ventilasi. Nah, kalau RW itu
oksigen harus masuk ke dalam paru-paru untuk mengikut dalam proses ventilasi. Proses ventilasi itu adalah mengambil oksigen kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh. Itu proses ventilasi. Kalau RW itu tidak ditolong, kalau oksigen itu tidak masuk dalam waktu 3 menit, mati pasiennya. Karena oksigen itu tidak bisa disimpan, oksigen itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Yang ketiga paling mematikan adalah adanya gangguan pendarahan, sirkulasi, bleeding, hemorrhagic. Kita kemarin sudah belajar bagaimana hemorrhagic itu mengancam nyawa, tetapi karena ada proses homeostasis, proses kompensasi, maka sirkulasi itu tidak menyebabkan kematian cepat. Sirkulasi itu bisa kematian, tetapi lebih dahulu ada kompensasi takikardi, ada kompensasi vasokonstriksi dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah D, disability, ya, neurostatus, karena ada tekanan intrakranial yang meningkat itu akan menyebabkan kematian. Tapi itu biasanya berlangsung dalam beberapa jam. Kemudian exposure itu sebetulnya primary survey untuk mencari apakah masih ada kelainan yang mengancam nyawa yang terlewat. Jadi saya selalu tekankan pada koas bahwa exposure itu dilakukan pada primary survey. Primary survey itu mencari yang mengancam nyawa. Jadi bukan pemeriksaan dari ujung rambut ke ujung kaki, itu bukan. Head to toe itu bukan. Head to toe itu secondary survey. Sekarang kita mulai dari RW. Pada pasien yang tadi itu tentu kita mulai dari RW. RW obstruction itu merupakan penyebab kematian yang paling cepat ya, pada trauma multiple. Karena itu membuka jalan nafas, memberikan oksigen itu merupakan prioritas pertama. Bagaimana kita memeriksa apakah jalan nafas baik atau tidak? Kalau pada pasien yang sadar, mudah. Kita ajak saja ngomong. Karena itu kita dokter di UGD, kita instruksikan, biasanya kita minta untuk menanyakan nama pasiennya. Pak, saya dokter ini dari UGD. Siapa namanya, Pak? Kalau pasien itu bisa berbicara tanpa ada suara-suara tambahan, maka RW-nya itu baik, paten, dan tidak sedang dalam gangguan saat itu. Tapi mungkin saja karena sifatnya ini dinamis, bisa saja beberapa menit kemudian dia menjadi terganggu, bisa. Pasien-pasien yang tidak sadar, unconscious patient, itu mesti ada obstruksi. Ya. Orang tidur saja, tidur itu kan tidak sadar, itu ada obstruksi ngoroknya. Jadi setiap pasien yang tidak sadar itu pasti ada gangguan jalan nafas. Nah, apa gejala-gejala jalan nafas yang bisa kita deteksi? Yang pertama adalah ngorok, snoring. Snoring itu disebabkan oleh adanya, saya kira di anestesi sudah ya, jalan nafas kemarin. Snoring itu karena ada lidah yang jatuh, dalam tanda petik jatuh ke belakang, sehingga mengobstruksi hipofaring. Kemudian pasien tidak sadar itu, refleks-refleksnya menghilang, jadi dia refleksnya menghilang, lidahnya itu menjadi lemas, jatuh ke belakang. Kemudian gargling itu kalau ada blood, ada saliva. Kemudian serak. Serak itu karena obstruksi biasanya, functional obstruction. Nah, kalau pasiennya itu tidak ada obstruksi, kita kan bilang tadi bahwa assess, kemudian resuscitate, kemudian monitor. Kalau pasiennya tidak ada obstruksi, maka kita langsung berikan resusitasi, yaitu oksigen. Kita berikan oksigen dengan face mask yang lebih baik non-rebreathing. Berapa kecepatannya? Kecepatan di buku biasanya disebut 10-12, tapi kalau 10-12 ditanya susternya berapa dikasih oksigen, dok 10-12, bingung dia.
bilang aja 12. Berapa dikasih oksigen? 12 liter per menit. Itu lebih tegas. Ya. Tidak boleh memakai nasal prong seperti itu, karena nasal prong itu hanya bisa diberikan oksigen 2 liter. 6 liter itu sudah mengiritasi. Yang paling baik adalah dengan non-rebreathing mask, lebih baik lagi dengan ini, dengan back valve mask namanya. Ini ada back, ini ada valve-nya ada di sini, dan ini ada mask. Kalau dia sudah pasang ET, masknya ini dibuang, jadi namanya back valve tube. Ini back valve mask. Back valve mask itu non-rebreathing. Kenapa non-rebreathing? Karena udara ekspirasi tidak dipakai lagi untuk inspirasi berikutnya. Jadi oksigen ini oksigen disimpan di sini, kemudian masuk ke dalam bag, dipompa. Ini valve-nya itu, katup-katupnya ini menutup. Ini juga menutup. Jadi kita dipompa di sini, ini oksigen masuk ke sini. Begitu ekspirasi, ini valve itu membuka sana. Jadi udara ekspirasi itu keluar. Kemudian dia menutup lagi, ini masuk lagi oksigen. Ini yang disebut sebagai non-rebreathing mask. Udara ekspirasi tidak dipergunakan untuk inspirasi. Tentu saja pada pasien-pasien cedera tadi sudah saya katakan tidak boleh dilakukan. Kalau di non trauma kita lakukan head tilt seperti ini, tetapi kita berhati-hati kalau terjadi cedera pada cervical spine, karena itu kita lakukan inline imobilisasi, inline stabilization sebetulnya. Dan kemudian kita tentu tidak bisa memegang ini terus-menerus, maka kita memerlukan bantuan semi-rigid cervical collar untuk melakukan tugas kita memegang ini. Nah, ini dulu semua pasien dengan cedera multiple harus dilakukan pemasangan cervical collar. Tetapi cervical collar itu bukan tidak ada bahayanya. Cervical collar itu berbahaya juga. Terutama bahayanya adalah kalau dia terlalu sempit, maka aliran darah ke otak itu berkurang. Malah mengakibatkan cedera pada otak, cedera kepala itu lebih berat. Yang kedua tentu mengganggu kalau pasiennya itu muntah, ya. Malah terjadi aspirasi. Itu beberapa kelemahan. Saya sudah buatkan panduan sebetulnya bagaimana apa kebaikan dan keburukan cervical collar. Nah, karena itu kita sekarang mengikuti apa yang disarankan oleh orang dokter-dokter dari Kanada. Kita sebut sebagai Canadian C-spine rule. Ya, kapan kita harus memasang cervical collar, kapan kita tidak memasang, kapan kita harus melakukan ronsen, dan kapan kita melakukan radiologi. Nah, kalau pasiennya itu tidak ada, pasiennya muda, kemudian cederanya itu karena misalnya jatuh tidak terlalu serius, ya. Kemudian tidak ada gangguan saraf, itu tidak usah dilakukan. Karena itu kita lanjut ke apakah ada low risk factor, misalnya tabrakan dari belakang yang sederhana, pasiennya duduk-duduk di UGD, itu tidak usah dilakukan. Kemudian kalau pasiennya itu kita minta untuk menggerakkan lehernya, tidak ada apa-apa, ya pasiennya tidak perlu dipasang cervical collar, tidak perlu dipasang radiologi. Nah, kalau dia ada nyeri, kemudian dia cederanya itu cukup serius, maka kita pasang cervical collar dan kita lakukan ronsen cervical collar, cervical spine. Sorry. Nah, kalau dia ada gangguan, kalau itu yang tidak ada gangguan, kalau ada gangguan,
gangguan dari jalan nafas, apa yang kita lakukan? Kita lakukan resusitasi, dan resusitasi itu selalu dimulai dengan dasar, basic resuscitation. Apa basic resuscitation? Yaitu ini, jaw thrust dan chain lift. Kemudian kita tentu tidak bisa lama-lama melakukan jaw thrust, tidak bisa melakukan chain lift. Chain lift itu juga kita jarang melakukan ya, karena chain lift itu berat dan tidak mengimobilisasi leher. Jadi kita lebih baik pakai jaw thrust. Kemudian kita pasang OPA atau NPA. Saya kira juga di RW sudah diajarkan seperti itu. Ini chain lift jarang kita lakukan. Yang banyak kita lakukan adalah basic teknik jaw thrust. Jaw thrust itu mendorong mandibula ke depan, membuat seperti cakil. Jadi bukan didorong ke sini, tapi didorongnya ke atas. Kalau mandibula itu didorong ke atas karena lidah itu melekat pada mandibula, maka jalan nafas itu akan terbuka. Sambil kita lakukan imobilisasi dari leher. Kalau ini kalau dilakukan oleh 2 orang, ini kalau dilakukan oleh 2 orang. Nah, kemudian kita pasang OPA. OPA itu ada yang berbentuk lubangnya di ujung, ada yang di samping seperti ini. Tapi yang seperti ini jarang. Kita semua memakai yang ini. Nah, cara memasangnya biasanya yang diajarkan adalah cara seperti ini. Meskipun ini salah sebetulnya. Terutama pada anak-anak itu tidak boleh dilakukan seperti ini. Kalau kita melakukan pemasangan orofaringeal airway, cara yang seperti ini yang biasanya diajarkan. Jadi pasiennya diukur lebih dahulu opanya ya, antara sudut mulut dengan telinga, kemudian dipasangnya terbalik seperti ini, lengkungannya menghadap ke atas, kemudian sesudah dia mencapai palatal molar, kemudian diputar seperti ini, dan terpasanglah. Tetapi sebetulnya yang seharusnya itu memakai tong spatel, memakai spatula lidah. Jadi pasiennya di lidahnya itu ditekan, kemudian dipasang, tidak dibalik seperti ini. Jadi ditekan, kemudian langsung dimasukkan. Ini pada anak-anak harus dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena pada anak-anak nanti fragil ya, mudah berdarah. Tapi karena sudah dimintanya, diajarkannya seperti itu ya boleh saja. Nah, pada pasien-pasien yang masih sadar, yang ada gangguan airway, itu kita tidak bisa memasang OPA karena akan muntah. Kalau OPA mencapai palatem itu sudah muntah. Karena itu kita pasang NPA atau nasopharyngeal airway. Cara memasangnya ya itu sama saja, sebetulnya diukur, kemudian dilumasi, kemudian dipasang. NPA itu sebetulnya didesain untuk lubang hidung yang kanan. Kenapa? Karena kalau kita memasang NPA itu lubang bevelnya itu harus menghadap ke septum. Ini lubangnya di sini, lubangnya di sini. Tetapi kalau lubang yang kanan itu ada septumnya itu apa namanya menghalangi, ya oke lah kita pasang ke kiri. Tapi memasangnya lain lagi tekniknya. Kemudian kalau pasien itu muntah, ya, atau pasien ada cairan, kemudian ada darah karena fraktur mandibula misalnya, kita lakukan suction. Suction itu kita selalu memakai suction yang ini. Ini namanya Yankauer suction. Yankauer suction itu seperti ini. Tidak memakai suction yang ini. Suction ini bisa dipakai apabila kita sudah memasang tube. Misalnya sudah pasang OPA, sudah pasang NPA, itu sudah dipasang tracheal tube, endotracheal tube, itu kita memakai ini. Tetapi kalau
Belum kita memakai yang cover. Definitif airway dipasang apabila manuver-manuver basic tadi tidak cukup. Misalnya ada fraktur mandibula, begitu dipasang OPA berdarah lagi. Nah, kita pasang dia definitif airway, yaitu memasang endotracheal tube. Saya kira endotracheal tube juga sudah dipelajari cara memasangnya. Ya, endotracheal tube itu bisa dipasang melalui oral dan bisa melalui hidung. Dan pada keadaan darurat, kalau ini susah dilakukan, maka kita memakai surgical cricotiroidotomy, bukan tracheostomy. Tracheostomy bisa saja, tetapi kita lebih suka pada cricotiroidotomy karena lebih cepat dan lebih kurang berdarah. Dan orang-orang yang belum mahir pun sebetulnya bisa melakukan itu. Ini endotracheal tube dipasangnya melewati, seperti kita ketahui, kita harus melihat pita suara lebih dahulu. Pita suaranya dimasuki tube, kemudian pita suaranya itu dilewati ya. Jadi tube-nya itu ujungnya ada di bawah pita suara. Kita memerlukan laryngoskop seperti ini ya. Nah, kalau dia gagal memasang endotracheal tube, maka ada beberapa manuver. Yang paling cepat adalah kita lakukan needle cricotiroidotomy. Needle cricotiroidotomy itu kita lakukan di membran cricotiroid. Jadi ini ostiroid, ini oscricoid. Ini diantaranya ini ada satu membran yang relatif tidak banyak berdarah dan relatif mudah dicapai karena cekung. Jadi ini tiroid, cricoid, ini kita masukkan, kemudian masuk ke dalam trachea. Kita isi dia cairan, kemudian begitu masuk kita sedot, kalau ada udara, gelembung-gelembung udara, maka kita yakin bahwa dia sudah ada di trachea. Kemudian kita sambungkan dengan three-way, kemudian kita berikan oksigen. Atau kita lakukan surgical cricotiroidotomy seperti ini. Tetap di membran cricotiroid kita lubangi, kemudian kita masukkan tube langsung dari sini. Karena mungkin sulit dilakukan dari mulut ya, atau dari hidung. Selain cricotiroidotomy surgical atau needle, kita punya escape yang lain, yaitu kita memasang airway yang supraglotik. Airway supraglotik itu artinya airway yang tidak usah menembus pita suara. Jadi adanya dia di bagian di atas pita suara. Misalnya LMA, laryngeal mask airway. Saya kira seharusnya koas juga, calon koas itu belajar bagaimana memasang LMA. LMA ini alatnya seperti ini. Sebetulnya ini alat ini ya seperti masker biasa saja, yang masker yang kayak di hidung, tapi dia sekarang dimasukkannya lebih ke dalam. Jadi dia menutupi pita suara ini, menutupi ini glutis ini, kemudian dia memberikan oksigen ke sini. Atau bisa juga memakai ini namanya LTA, laryngeal tube airway. Kemudian ini namanya combi tube. LTA sama seperti LMA, tetapi dia bentuknya seperti ini. Jadi udaranya nanti lewat ke trachea melalui sini. Di sini di balon kembang, di sini balon kembang. Kemudian ini combi tube. Combi tube itu ada dua. Ya, biasanya dia masuknya ke usofagus. Nah, kalau dia masuk ke usofagus, ini dikembangkan, maka dia akan melalui udara sini. Tetapi kalau dia masuk ke trachea, ya ini kita ada dua tube di sini. Tube yang ke ini kita ini pemasangannya blind. Boleh masuk usofagus, boleh masuk trachea, tapi sebagian besar dia masuk usofagus. Karena
anatominya esophagus itu lebih landai. Saya kira ini nanti bisa dipelajari berikutnya. Nah, kemudian monitornya apa? Monitornya kecukupan oksigen itu dengan pemasangan ini ya, saturasi oksigen SpO2. Breathing. Pemeriksaan pada breathing itu untuk mengetahui bagaimana ventilasi. Kalau dia breathingnya itu terhambat, akan terjadi hipoksi, hiperkarbi, dan asidosis. Nah, kelainan-kelainan yang mengancam nyawa yang harus kita identifikasi pada primary survey adalah tension pneumothorax, open pneumothorax, pneumothorax masif, dan tracheobronchial injury. Tracheobronchial injury. Yang lainnya tamponade jantung. Gejala adanya gangguan ventilasi itu mudah diketahui, yaitu dari laju pernafasan atau frekuensi napas. Kalau dia terjadi tachypno, pernafasannya lebih dari 24 kali per menit, maka kita hampir pastikan bahwa ada gangguan ventilasi. Apalagi frekuensinya 30 kali per menit, 35 kali per menit, itu pasti. Nah, pemeriksaan fisiknya dari look, listen, feel, dari kita lihat dari atas apakah ada gangguan pergerakan dada, kemudian apakah ada suara nafas pakai stetoskop ini. Jadi kita biasanya look, kemudian diikuti dengan listen, tidak dengan perkusi. Biasanya kan orang inspeksi perkusi baru auskultasi. Kalau pada cedera kita look, kemudian auskultasi, kemudian kita lakukan perkusi. Nah, tension pneumothorax. Tension pneumothorax itu disebabkan oleh adanya valve, adanya katup satu arah, sehingga udara itu memasuki rongga pleura tanpa bisa keluar. Forced into pleural space with no means of escape. Dia tidak bisa keluar. Apa akibatnya? Akibatnya paru-paru yang terkena itu kolaps, mengakibatkan hipoksi. Kemudian mediastinum. Mediastinum itu bergeser. Karena dia tekanannya tinggi, dia bergeser ke arah yang berlawanan. Jadi kalau tension pneumothorax ke kanan, maka mediastinumnya tentu bergeser ke kiri. Venous return berkurang, sehingga mengakibatkan vena-vena leher itu melebar. Kemudian yang late, yang sudah lanjut, itu trakeanya deviasi ya ke arah berlawanan. Tension pneumothorax itu diagnosis klinis ya, tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, tidak perlu X-ray, tidak perlu USG. Jadi begitu kita diagnosis ada hipoksi, ada vena-vena leher melebar, ada trakeanya bergeser, apalagi itu kita segera lakukan resusitasi. Ini tension pneumothorax, udara memasuki rongga pleura seperti ini tanpa ada kesempatan untuk keluar. Makin besar tekanannya sehingga paru-parunya kolaps, kemudian mendesak mediastinum, kemudian trakeanya juga terdesak. Tandanya ya ada tachypno, kemudian pasiennya itu sesak napas, kemudian pada auskultasi tidak terdengar, paru-parunya tidak terdengar. Kenapa tidak terdengar? Ya karena kolaps ini. Jadi kalau kita tempelkan stetoskop di sini, nggak ada bunyi paru-paru. Kemudian hipersonor, dan ada tanda-tanda deviasi trakea. Terapinya adalah dekompresi needle decompression, thorax decompression, untuk mengubah tension pneumothorax menjadi simple pneumothorax, bukan open ya. Kalau open itu lukanya besar.
Nah, biasanya kita memakai jarum ya IV cat nomor 14 yang cukup besar. Nah, pada anak-anak, dulu kita selalu memakai ini teknik IC2MC. IC2MC itu interkostal kedua pada garis mid clavicula. Jadi ini 1, 2, interkostal kedua itu antara kosta kedua dan kosta ketiga di garis mid clavicula. Perpotongannya di sini. Jadi kita tusuk di sini. Nah, ternyata pada penelitian berikutnya, penelitian yang lanjut, angka kegagalannya itu tinggi. Dia tidak bisa mencapai rongga pleura. Kenapa? Karena di sini ada musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor. Kemudian sebelumnya ada fat pada orang-orang Amerika, pada orang-orang bule. Itu fatnya tebal-tebal. Jadi pada needle nomor 14 pun kita angka keberhasilannya kira-kira 50%. Karena itu kita sekarang memakai needle thoracocentesis di tempat yang keberhasilannya itu diharapkan tinggi. Di mana itu? Yaitu di tempat yang musculus pectoralis mayornya sudah tidak ada. Musculus latissimus dorsi masih di belakang. Kemudian tempatnya itu aman. Ini kita sebut sebagai safe triangle. Yaitu sudah tidak ada musculus pectoralis major, kemudian adanya musculus intercostalis saja. Ini kita tusuk di sejajar dengan kita tarik garis lurus dari papila mame pada laki-laki ke samping. Ini kira-kira di interkostal 5, kira-kira. Kemudian kita tusuk di atas 3, sama seperti tadi. Ini angka keberhasilannya tinggi. Kemudian sesudah menjadi simple pneumothoraks, maka kita pasang WSD. Dengan memasang chest tube seperti ini, chest tube-nya diarahkan ke kranial, kemudian dia lubang-lubangnya ini akan ada di udara ini. Kemudian kita hubungkan dengan botol WSD. Ini botol WSD yang sederhana, simple. Sebetulnya kita di rumah sakit ini tidak banyak dipakai. Kita memakai alat yang sudah dibeli ya, sudah modern. Dia ada ada suctionnya segala, bisa diukur. Tapi saya post di sini, saya posting di sini adalah untuk memperlihatkan bagaimana cara kerja WSD. Prinsip cara kerja WSD adalah ini water, karena itu disebut water seal. Kemudian ini ada 2 cup, satu cup itu tercelup pada air dan satu cup menggantung. Ini ada chest tube yang masuk ke dalam ini, chest tube ini dihubungkan di sini. Kemudian dijahit di sini, ditutup supaya orang kalau bernafas itu akan menyedot udara, ya. Tapi menyedot udaranya itu dari sini, ya, dari sini disedot, dia bisa lewat ke sini. Tetapi kalau pada waktu ekspirasi, ya, dia keluar ke sini bukan cairan, tapi udara dari paru-paru dari rongga pleura itu akan keluar ke sini. Kalau dia menyedot inspirasi, udara tidak bisa masuk, tetapi kalau dia ekspirasi, udara bisa keluar. Karena itu makin lama udara di rongga pleura akan makin berkurang. Jadi pada waktu inspirasi, udara itu tidak bisa masuk karena dihalang-halangi oleh air. Ini udara mau masuk ke sini, tetapi dihalang-halangi oleh air. Karena itu disebut sebagai water seal. Nah, kalau ekspirasi, udaranya keluar. Ini bisa. Tension pneumothorax ini monitornya ya, kalau kita sudah melakukan dekompresi tadi, frekuensi napasnya berkurang, kemudian kita pasang pulse oximetri, oximetrinya saturasinya bertambah. Open pneumothorax terjadi apabila tadi kalau kita tusukkan jarum itu bukan open pneumothorax, tetapi satu
simple pneumotoraks. Open pneumotoraks itu terjadi kalau ada luka di dinding dada yang cukup besar, paling tidak 2-3 meter, 2/3 diameter dari trakea. Sehingga udara itu memasuki rongga dada pada waktu inspirasi dan keluar dari luka itu. Jadi udaranya cuma keluar masuk dari situ. Itu kita sebut sebagai sucking chest wound, sehingga terjadi hipoksi. Pemeriksaan fisiknya ada sesak nafas, ada takipnu, kemudian ada sama seperti pneumotoraks yang lain, ya. Tetapi ada ini sucking chest wound, ada luka yang menganga dan keluar masuk udara dari situ. Perkusinya hipersonor. Ini open pneumotoraks, udara masuk, kemudian keluar sini, masuk, keluar. Jadi tidak ikut proses ventilasi. Ventilasi kan melalui bronkus, kemudian ini ada alveoli di sini, paru-paru, kemudian dia akan membawa oksigen ke darah. Ini open pneumotoraks. Apa terapinya? Resusitasinya. Resusitasinya adalah tutup lubang itu. Nah, untuk meniadakan udara itu masuk ke dalam, tetapi juga udara itu bisa keluar. Kalau dia udaranya masih tertinggal, itu akan terjadi tension pneumotoraks. Karena itu dilakukan penutupannya 3 sisi saja. 3 sisi itu bisa seperti ini. Ini 3 sisi. Tetapi bisa juga 3 sisi seperti ini. Terserah saja lah. Ya, ini 3 sisi. Jadi kalau udara itu mau masuk ke dalam rongga pleura, dihalangi. Kalau tadi dihalangi oleh air, sekarang dihalangi oleh ini, penutup ini. Kemudian kalau dia ekspirasi, keluar. Sama seperti, prinsipnya sama seperti WSD tadi. Ini masuk tidak bisa, tapi keluar bisa. Atau seperti ini boleh saja. Sebenarnya ada produk yang bisa dibeli di toko, yaitu klep seperti ini. Klep ini ditutupkan di lubangnya itu, ditutupkan. Sehingga kalau dia mau inspirasi, dia tidak bisa, tapi ekspirasi dia keluar lewat sini. Ini sebagai valve juga. Kemudian kita monitor apakah keberhasilannya sudah kita capai atau tidak dengan menutup lubang itu, yaitu tanda-tandanya sesaknya berkurang, kemudian frekuensi napasnya berkurang, tekanan darahnya naik, GCS-nya membaik, dan saturasinya membaik. Hemotoraks masif terjadi apabila terjadi penumpukan darah di rongga pleura. Ini bisa berasal dari vena, arteri dan vena sistemik, bisa juga dari arteri vena dari rongga pleura atau dari paru-paru. Kalau ada penumpukan darah lebih dari 1.500 cc, itu sudah sangat mengganggu. Selain bisa mengakibatkan shock, juga harus collapse, yaitu dipasang WSD. Satu, kemudian chest tube, ya, dipasang chest tube, kemudian dilakukan transfusi darah. Definitif treatmentnya tentu dilakukan operasi torakotomi. Ini pneumotoraks. Ya, pada foto toraks kelihatan ini. Paru-parunya ini sampai ke rongga pleura, nggak ada di sini. Rongga pleura itu tidak terlihat pada orang normal. Tetapi kalau terisi udara, maka seperti ini. Ini paru-parunya kolaps. Ini dinding toraks, ya. Ini lebih jelas di sini. Ini paru-paru sampai di sini, kemudian ini udara. Nah, ada cara pemeriksaan yang lain, yaitu pakai FAST yang extended. Jadi FAST itu sebetulnya
abdomen, tetapi bisa juga untuk fasti toraks, yaitu dengan menempatkan probe di sini antara iga kedua dan iga ketiga. Ini antara iga kedua ketiga melintang seperti ini. Jadi kita mengintip isi di dalamnya antara iga kedua dan ketiga, terlihat apakah ada udara atau tidak di rongga pleura. Jadi kalau ini yang berhenti ya, ini M-mode. Kalau ada seashore seperti ini seashore atau beach sign, ini berarti ini iga kedua, ini iga ketiga. Ini di sini di antaranya, ini ada gambaran seperti pasir. Ini laut, ya, ini pasirnya. Ini berarti normal. Ini pasir ini sebetulnya paru-paru. Ini kulit. Ini pleura, kemudian ini subkutis, ini kulit. Berarti ini normal. Nah, kalau ada gambaran seperti ini, stratosfer atau barcode, seperti barcode, ini nggak ada lagi nih. Paru-parunya mana nggak ada kelihatan. Ini berarti ada pneumotoraks. Nah, kalau dijalankan USG, maka pada paru-paru normal akan seperti ini. Ini pleura, ya. Ini paru-paru, ini pleura visceral dan parietal nih. Kemudian ini paru-paru. Ini terlihat gerakan seperti ini, ya. Ada sliding. Berarti ini paru-parunya memang bergerak, tidak ada udara di dalam rongga pleura. Apalagi ini ada seperti ini seperti meteor ini ya, meteor. Nah, ini yang bintang-bintang seperti ini katanya seperti meteor, itu tidak terjadi pneumotoraks. Sorry, kok nggak bisa? Harusnya jalan ini. Nah, kalau ini yang ini sebelah sini jalan, tapi yang sebelah sini tidak jalan. Berarti batas ini terjadi pneumotoraks. Nah, kalau ini sama sekali tidak jalan, berarti ini ada pneumotoraks. Seperti itu aja lah, untuk pengetahuan Anda bahwa pneumotoraks itu bisa juga diperiksa dengan USG, tidak hanya dengan fototoraks saja. Dan sirkulasi shock, kita kemarin sudah banyak berbicara tentang shock, tetapi responsnya, nah kali ini shock itu sebetulnya kebanyakan adalah shock hemorrhagic. Ya, kita tahu ada external bleeding dan ada internal bleeding. Kemudian early clinical observation in hemorrhagic shock itu ya takikardi. Kemudian kesadarannya menurun, kemudian vasokonstriksi menyebabkan kulitnya itu dingin. External bleeding gampang diketahui ya, dan gampang diterapi lah. Tetapi yang internal bleeding itu susah diperiksa. Yang harus kita cari tempatnya adalah kemarin kita juga sudah belajar, ada 4 tempat, yaitu di rongga dada, abdomen, kemudian pelvis, dan tulang panjang, terutama femur. Kalau pada dada dengan pemeriksaan fisik dan X-ray, kemudian dengan IVAS juga bisa. Abdomen dengan pemeriksaan fisik, FAST, DPL itu sudah jarang kita lakukan. Kemudian pada pelvis, pemeriksaan fisik dan X-ray. Dan kalau pada femur tentu dengan pemeriksaan fisik dan X-ray juga. Ini kemarin kita sudah, ini hemotoraks, kemudian ini pendarahan pada abdomen, ini pendarahan fraktur pelvis, dan ini pendarahan femur. Kemudian terapinya adalah salah satunya dengan perban balut tekan atau dengan dengan torniket. Ini koas bedah. Saya
minta untuk mendemonstrasikan bagaimana cara memasang tourniquet. Kemudian dilakukan fast itu pada abdomen, ya ada 4 tempat, perikardial, right upper quadrant, left upper quadrant, dan pelvis atau suprasphincter. Untuk mencari apakah ada cairan atau tidak. Ini cairannya biasanya kita cari di Morrison pouch. Morrison pouch itu hepatorenal recessus hepatorenal. Ini ada cairan. Ada darah, berarti ini ada pendarahan abdomen. Sensitivitasnya 85-96% dan spesifisitasnya tinggi 98%. Ini DPL itu jarang kita ajarkan sekarang ya. Dulu kita ajarkan pada dokter-dokter, tetapi sekarang sudah berkurang. Kemudian klasifikasi fisiologis itu kemarin kita sudah belajar. Yang masih bisa homeostasis itu menangani, masih ada kompensasi bisa ditangani itu kalau pendarahannya kurang dari 15%. Kalau mulai ada gejala itu 15-30%, 30-40% itu sudah berat, dan lebih dari 40% itu sangat berat. Penanganannya, resusitasinya adalah seperti kita ajarkan kemarin, yang penting adalah stop bleeding. Kemudian replace volume loss dengan darah seharusnya. Kalau di luar dengan direct pressure, kalau blind clamping tidak boleh dilakukan karena merusak saraf dan jaringan. Kemudian tourniquet itu sudah re-emerging tourniquet, dan melalui intravena kita mulai dengan infus ringer laktat 1 liter. Tidak boleh 2 liter, 1 liter. Kemudian kita belajar kemarin bahwa sekarang ini kita memberikan cairan kurang agresif dibanding dengan zaman dahulu. Karena kita tahu kita memerlukan damage control, kita lakukan permissive hypotension saja. Kemudian kita memakai balance, tidak hanya koloid, tidak hanya ringer laktat saja, tetapi pakai balance 1-1-1, yaitu plasma, kemudian trombosit, dan PRC. Kemudian kalau pendarahannya lanjut, kita mungkin perlu pemasangan tourniquet, dan asam tranexamat itu juga bermanfaat dalam waktu 8 jam pertama. Kalau susah, pasiennya shock, susah mendapatkan akses intravena, maka kita memasang intrausius pada orang dewasa. Sebetulnya intrausius itu dipasang dulu pada anak-anak. Di tibia sebelah proksimal seperti ini, pasang jarum putih. Ini ada yang pemasangannya masing-masing. Ini jarum Cook. Kalau resusitasi lanjutnya adalah kalau hemotoraks dipasang chest tube, kalau pendarahan abdomen tentu dilakukan operasi. Kalau fraktur pelvis kita lakukan pelvic sling atau pelvic binder. Kemudian kalau fraktur femur kita kurangi pendarahannya dengan realignment, kita splint, dan definitive treatmentnya tentu kita lakukan surgery. Ini melakukan pelvic binding. Kalau tidak ada ini, kita pakai apa namanya, bed sheet. Kita memakai alas tempat tidur, spray. Kalau ada ya kita memakai gurita seperti ini. Monitor pada pendarahan. Tentu kalau pasiennya itu pendarahannya sedikit masih bisa dikompensasi, akan terjadi rapid response, pendarahannya bisa berhenti, kemudian kita dengan cairan 500 cc atau 1 liter saja, dia bisa tensinya naik dan nadinya turun. Kalau di pendarahannya masih berlangsung, maka dia bisa transient response, artinya tekanan
darahnya naik, nadinya turun sebentar, kemudian dia memburuk lagi. Minimal atau no respon kalau pendarahannya lebih dari 40%. Ini rapid response, transient, dan no respon. Disability itu kita periksa dengan GCS, pemeriksaan GCS. GCS itu pemeriksaan yang singkat, simple, dan objektif. Kita sebut GCS 13-15 itu kalau ada mild injury, head injury, moderate head injury 9-12, dan kalau severe brain injury itu koma, itu GCS-nya kurang dari 8. Selain GCS kita harus juga memeriksa pupil, ya. Banyak apakah dilatasi, apakah kanan tidak sama dengan kiri, kemudian juga respon cahaya terhadap pada pupil. Kalau responnya lambat berarti juga ada kelainan pada otak. Ronsen toraks tidak ada banyak manfaatnya. Ronsen kepala tidak banyak manfaatnya. Ya. Kita sekarang tidak memakai ronsen kepala. Kalau ada trauma kepala kita tidak ada lagi ronsen kepala. Kalau zaman dulu kita masih ronsen kepala. Yang bisa memberikan data objektif adalah CT scan. CT scan pada kepala. Ini merupakan prosedur diagnostik yang penting. Ini GCS saya kira semuanya sudah tahu. Nah, pada CT scan itu akan terlihat apakah ini ada hematom, kemudian ini epidural hematom, kemudian ini sub arachnoid, dan ini intracerebral hematom. Resusitasi pada cedera kepala sebetulnya ya ini saja, airway, breathing, dan sirkulasi. Kalau airway-nya baik, breathing-nya baik, sirkulasinya baik, maka tekanan intrakranial itu bisa kita kendalikan. Sampai nanti kalau perlu diperlukan terapi definitif. Exposure saya katakan tadi dilakukan pada primary survey, bukan pada secondary survey. Kenapa? Karena masih mencari mana yang, apakah masih ada yang life threatening yang tertinggal. Jadi exposure itu not a secondary survey. Kalau secondary survey itu menentukan anatomical injury, kalau primary survey itu menentukan physiological injury, ya, kelainan-kelainan fisiologi. Apakah ada abdominal bleeding, apakah ada fracture pelvis yang kita tadi tidak tahu. Kalau perlu kita lakukan lock roll. Ini cara lock roll. Lock roll itu dilakukan oleh 4 orang, paling tidak 3 orang. Kalau ini tidak ada ya sudah, ini 1, 2, 3. Orang pertama ini di arah kepala untuk mengontrol pergerakan kepala supaya kalau ada cervical spine injury tidak bertambah parah. Kemudian orang-orang kedua dan ketiga, orang kedua itu tangan di bahu dan 1 di pelvis. Kemudian orang ketiga tangan di lutut, kemudian dia di pelvis. Lengan antara orang kedua dan ketiga itu bersilangan seperti ini. Biasanya komandonya dilakukan oleh orang pertama ini. Kita akan melakukan lock roll ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti penolong 2 dan ketiga ini berdiri di sebelah kanan penderita. Dengan hitungan ketiga kita lakukan lock roll. 1, 2, 3 lock roll. Orang keempat melakukan pemeriksaan atau dia mengambil long spine board atau memasang kaset untuk dilakukan ronsen, itu tugasnya orang keempat. Oke, jadi kita kembali ke pasien tadi. Laki-laki umur 25 tahun, pengendara mobil, tidak memakai sabuk pengaman, ke UGD, dibawa ke UGD, kecepatannya 100 kilo, dia tidak sadar, snoring, tekanan darahnya 90/70, heart rate-nya 120, RR-nya 34 kali per menit, dia pucat. Maka kita pada pasien ini harus kita lakukan primary survey.
Jadi kita mulai, kita memakai baju seperti tadi, memakai handphone, kemudian kita pegang jaw thrust kepalanya, jaw thrust sambil inline imobilisasi, karena dia tidak sadar pasti dia ada kelainan airway. Karena pasien tidak sadar, kemudian kita pasang OPA, kemudian kita pasang monitor, yaitu saturasi. Kalau dia saturasinya masih rendah, kemungkinan besar juga dia masih rendah karena pasiennya shock dan breathing-nya juga tidak baik, maka kita lakukan pemeriksaan breathing. Breathing, apakah dia ada tension pneumothorax, apa ada open pneumothorax. Kalau ada, maka kita segera lakukan. Kalau ada tension pneumothorax, kita lakukan inhalator kemudian kita susul dengan pemasangan chest tube. Ya. Kemudian kalau dia ada open pneumothorax, tentu kita tutup dengan 3 sisi. Sirkulasi ini lebih belakangan dari airway dan breathing, karena sirkulasi itu ada kompensasinya. Jadi pasiennya tidak akan mati dalam waktu setengah jam. Ya. Kalau airway 3 menit, kalau breathing itu 15 menit, kalau sirkulasi setengah jam. Jadi dalam waktu setengah jam itu kita lihat apakah dia ada shock. Kalau ada shock, maka kita cari pendarahannya di mana. Kalau ada pendarahan di luar, kita harus atasi dengan balut tekan. Kemudian kalau ada perdarahan di dalam, kalau pelvis bisa kita lakukan kompresi, pelvic sling. Kalau fraktur femur bisa kita pasang, kita realignment dan pasang splint. Kemudian kita pasang infus, dan kita pasang cairan RL. Kita pasang 1 liter. Kita lihat, kalau dia membaik, maka berarti pendarahannya mungkin hanya dari femur saja, atau tidak ada pendarahan pada abdomen dan toraks. Kemudian kita periksa disability-nya. Begitulah urut-urutannya kira-kira. Dan monitor dari sirkulasi kita tadi mungkin terlewat ya. Sirkulasi yang paling objektif adalah kita memasang kateter untuk melihat produksi urin. Kalau produksi urin cukup, berarti perfusi di ginjal itu baik. Kalau perfusi di ginjal baik, berarti shocknya sudah teratasi karena sel-selnya sudah membaik. Dan kalau ginjal juga sudah teratasi, maka di organ-organ lain juga perfusinya baik. Oke, itu saja kuliah primary survey dan trauma toraks yang agak mendetail. Oke, masih ada waktu kah? Oh, masih banyak waktu ini. 40 ya. Ada yang ditanya? Koas? Koas. Mahasiswa, ada yang bertanya? Ingin bertanya, dokter. Ya. Saya ingin bertanya untuk tentang krikotireoidostomi atau tracheostomi itu kan setelah itu dilakukan pemasangan tub. Nah, itu untuk tubnya itu nanti kalau misalnya sudah tidak diperlukan lagi akan dicopot, itu apakah perlu dijahit atau dicopot saja nggih, Kak? Karena saya itu punya keluarga itu hanya dicopot saja, secara kosmetik itu memang agak itu kurang baik. Ya. Pertama kita bedakan ya, tracheostomi dengan krikotireoidostomi. Kalau tracheostomi itu tidak di membran krikotiroid ya, itu di bawah, lebih ke bawah. Lebih ring tracheanya lebih ke bawah. Kalau sudah dilakukan tracheostomi, tentu harus ada lukanya yang menganga gitu ya. Nah, tergantung apakah tracheostominya itu permanen atau sementara. Karena kalau sementara itu lukanya ya harus ditutup, ya harus jahit.
Tapi kalau dilakukan tracheostomi yang permanen, misalnya dilakukan laringektomi, kita pernah juga melakukan laringektomi. Kemudian perlu dilakukan tracheostomi yang permanen. Ya, lubangnya ada terus. Lubangnya ada terus, jadi dimasukkan cup, kemudian cupnya itu dicuci, dibersihkan setiap hari. Kalau dia tracheostomi atau trichothiroidostomi itu bersifat sementara, nanti kalau sudah pasiennya sudah bangun, sudah baik, atau kalau dia fraktur mandibulanya sudah diperbaiki, sudah dioperasi, itu lukanya harus ditutup. Sekarang lukanya tertutup atau masih terbuka? Dipakai atau enggak tracheostomi? Itu masalahnya. Sudah tidak dipakai. Sudah tidak dipakai ya harus ditutup. Sudah harus diperbaiki. Ya. Sudah ya karena lukanya itu kronis ya, lukanya kronis jadi perlu operasi perbaikan, diperbaiki lukanya, bentuk lukanya itu harus ditutup. Kalau enggak nanti terus udaranya kan ngebos terus nanti ya dari trachea itu. Ini tracheanya juga harus ditutup, kemudian kulitnya subkutusnya juga harus ditutup. Pada tracheostomi. Menjawab pertanyaan? Terjawab? Gitu ya. Terjawab. Terima kasih dokter. Ada yang lain? Kalau nggak ada ya sementara itu, kapan ujian? Ujian akhir kapan? Masih minggu ini atau minggu depan? Masih 2 minggu lagi, dokter. 2 minggu lagi. Ya, sudah berarti masih. Saya masih ada kuliah satu lagi kalau nggak salah. Hari apa ya? Yaitu tentang triase dan disaster management. Hari Jumat depan kalau nggak salah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, dokter. Ya.